Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, merupakan harapan setiap orang percaya. Siapa sih orang yang tidak mau diberkati? Semua orang tentu mau, bahkan sangat mau untuk diberkati. Seperti kita tahu, bahwa berkat Tuhan, tidaklah sama dengan hal-hal yang bersifat materi dan fana, seperti kekayaan, barang mewah, terpenuhinya keinginan, dan sebagainya. Berkat Tuhan, lebih dari sekedar hal-hal materi semacam itu. Dalam kitab Bilangan pasal 6, dituliskan perintah Tuhan kepada imam, untuk memberkati bangsa Israel. Dalam doa berkat imam tersebut, tidak pernah disebutkan mengenai hal-hal jasmani. Lalu, apa saja berkat Tuhan yang lebih luar biasa, dari sekedar berkat jasmani? Dalam kitab Bilangan pasal 6, ayat 22-27, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Dalam bagian firman Tuhan ini setidaknya ada 3 berkat Tuhan yang luar biasa, kepada manusia yang percaya kepadanya. Firman Tuhan ini, disampaikan Tuhan, dalam konteks di mana bangsa Israel sedang di padang gurun, dan dalam pengembaraan. Sama seperti kehidupan kita saat ini, dalam dunia, kita ada dalam lembah air mata, seorang asing yang mengembara, bahkan digambarkan sebagai domba di tengah serigala. Oleh karena itu, kita perlu berkat Tuhan, yang lebih dari sekedar kebutuhan secara jasmani. Yang pertama, berkat perlindungan. Ayat 24, mengatakan, Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Perlindungan yang dimaksud, bukan dalam pengertian tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan, atau tidak mengalami penderitaan, tetapi perlindungan, agar kita tetap punya iman, dan percaya kepada Tuhan. Iblis memang senang kita sakit, kekurangan, dan mengalami persoalan, namun ia jauh lebih senang, kalau kita lemah iman, ketika menghadapi sakit, kekurangan, ataupun persoalan kehidupan. Tujuan utama iblis, bukan sekedar membuat kita sakit, kekurangan, atau mengalami persoalan, tetapi ia ingin menghancurkan iman kita. Iblis tahu persis, bahwa dengan iman, kita diselamatkan. Iman itu begitu penting, dan berharga bagi manusia. Bahkan saat Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan bertanya, "Adakah kudapati iman di bumi?" Itulah sebabnya, iblis menggunakan berbagai cara, untuk menghancurkan iman orang percaya. Sakit, kekurangan, ataupun penderitaan, seringkali digunakan iblis, untuk menghancurkan iman seseorang. Oleh karena itulah,
kita perlu perlindungan Tuhan. Hanya dengan berkat perlindungan Tuhan saja, maka kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Perlindungan Tuhan yang membuat kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Contoh kehidupan Ayub, sesuatu yang ingin iblis hancurkan dari hidup Ayub itu, bukan harta, keluarga atau tubuhnya, melainkan kesalehannya, kesetiaannya, dan imannya kepada Tuhan. Tetapi dari kisah Ayub, kita melihat, Tuhan melindungi Ayub, sehingga dia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Hari ini, jika kita masih bisa percaya kepada Tuhan, masih beribadah kepada Tuhan, masih melayani Tuhan, masih menyembah Tuhan, maka itu adalah semata-mata karena berkat perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa perlindungan Tuhan bukanlah keadaan di mana hidup ini tanpa masalah dan baik-baik saja, tetapi perlindungan Tuhan adalah saat di mana kita masih tetap bisa beriman kepada Tuhan di tengah badai persoalan kehidupan kita. Mazmur pasal 34, ayat 20, mengatakan, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Sebab orang benar justru seringkali mengalami berbagai kemalangan dalam hidup, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan akan senantiasa melindungi kita, agar tidak kehilangan iman, dan tetap hidup sebagai orang benar. Bahkan kita perlu hati-hati, bila ada dalam kenyamanan. Sebab kenyamanan, justru seringkali menjadi pembunuh iman terbesar, bagi orang percaya. Ketika hidup dalam kenyamanan, orang cenderung merasa tidak perlu Tuhan, melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ayat 25 mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Ayat ini adalah janji berkat Tuhan, yang akan menerangi jalan kehidupan kita, sehingga kita akan melihat jalan terang dalam kehidupan ini. Bangsa Israel ada dalam perjalanan, yang mereka sendiri tidak tahu persis tanah yang dituju, tetapi Tuhan berjanji memimpin dan menuntun perjalanan mereka. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, tetapi akan selalu menuntun langkah kita. Inilah berkat sesungguhnya, yakni pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bahkan lebih dari sekedar menyinari jalan kehidupan kita, Tuhan juga berjanji bahwa jalan yang kita tempuh dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan adalah jalan yang penuh kasih karunia. Kasih karunia Tuhan inilah yang akan memampukan kita menjalani hidup. Ironisnya, seringkali manusia berfokus meminta berkat secara jasmani, tetapi tak mau berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Padahal pimpinan dan tuntunan Tuhan itulah berkat sesungguhnya. Sebab selama kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada kasih karunia yang menyertai kita. Amsal pasal 24, ayat 16, mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 1 Korintus pasal 10, ayat 13, mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji berkat Tuhan atas hidup kita. Selama Tuhan menyinari langkah kita, maka tidak akan ada hal yang terlampau sukar untuk kita lalui dan hadapi, sebab kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menghadapi semua problem kehidupan ini, sebab Tuhan setia akan janjinya. Tuhan hanya ingin kita mau dituntun dan dipimpin oleh-Nya. Untuk mau dituntun itu, perlu kerendahan hati. Sebab orang yang dituntun Tuhan adalah orang yang merasa tidak berdaya dan perlu kasih karunia Tuhan. Kalau orang yang merasa kuat berjalan sendiri,
akan sulit untuk menerima tuntunan Tuhan. Yang ketiga, berkat perkenanan Tuhan. Ayat 26 mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Janji berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia, adalah berkat perkenanan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Manusia sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan, sebab telah jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mau menghadapkan wajahnya, bahkan dia memalingkan wajahnya, sebab ada dosa. Tetapi kita bersyukur, karena Yesus membuat manusia diperkenan oleh Tuhan. Yesus adalah manusia yang berkenan kepada Bapa. Oleh sebab itu, manusia yang ada dalam Yesus juga berkenan kepada Bapa. Ketika kita ada dalam Yesus, maka saat Bapa memandang kita, Dia melihat Yesus, maka Dia berkenan. Dan apabila Tuhan sudah berkenan akan kehidupan seseorang, disitulah damai sejahtera tercurah. Bahkan musuh orang tersebut pun didamaikan dengannya. Amsal pasal 16, ayat 7, mengatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Orang yang berkenan kepada Tuhan, akan hidup dalam damai sejahtera. Bukan kekayaan, kesehatan, atau kekuatan kita yang membawa damai, namun hidup yang berkenan, itulah yang membawa damai. Damai sejahtera adalah berkat Tuhan, yang jauh lebih luar biasa, dari sekedar berkat jasmani. Untuk apa kita memiliki segalanya, namun tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita? Sebaliknya, bila kita diizinkan Tuhan untuk hidup dalam kekurangan, bahkan penderitaan sekalipun, namun kita memiliki damai sejahtera, maka kita termasuk bagian orang yang diberkati Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Tanah kering, berbicara soal krisis, seperti yang terjadi sekarang ini. Namun janji Tuhan, akan tetap memuaskan hati kita, sekalipun ada di masa yang krisis seperti sekarang ini. Inilah berkat Tuhan yang sesungguhnya, berkat yang jarang disadari, apalagi disyukuri. Berkat perlindungan Tuhan, agar tetap memiliki iman kepada Tuhan, berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan yang penuh kasih karunia, serta berkat perkenanan Tuhan, yang membawa damai sejahtera. Kunci untuk mendapatkan berkat tersebut, adalah meletakkan nama Tuhan atas hidup kita. Ayat 27 mengatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ayat ini dengan jelas mengatakan, bahwa untuk mengalami ketiga berkat yang telah kita pelajari bersama, adalah dengan meletakkan nama Tuhan atas hidup kita. Artinya, kita mengakui, bahwa kita tidak akan mampu sendiri, tanpa Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, semata-mata karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Roma pasal 11, ayat 36, mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup ini adalah dari Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan, hanya oleh kasih-Nya, dan apa yang kita kerjakan dalam dunia ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah kunci mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami.
Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.